Saya tadi pikir-pikir kemarin ya, pas lihat judulnya Crash and the Super Heroes gitu ya. Kok ini pada cowok semua ya Mas ya, ini superheroesnya gitu ya. Nanti seri berikutnya baru Pak Rapunzel. Andra ngikutin nggak sih? Lumayan. Oh, ngikutin. Lumayan. Aku lebih suka yang Marvel daripada yang DC sih. Aku emang sukanya DC sih. DC, wah Marvel DC. Emang suka komiknya kan, jadi DC bagus di filmnya nggak sih? Ya ini memang waktu kemarin aku diskusi sama temanku ya, terus bilang ini, terus ada yang bilang, wah ini Marvel versus DC ini udah kayak Arminian Calvinis ini. Udah kayak gak bisa disatukan, ada perbedaan yang fundamental. Tapi ya itulah, memang ada fanbase-nya sendiri. Nah, aku seneng banget sih Pak David mau bahas tema ini ya. Buat aku kayak ini good chance banget buat kita belajar banyak tentang perspektif yang lain. Biasa even kita mungkin atau saya sendiri itu kalau lihat komik atau film-film komik superhero itu kan terpananya sama ceritanya aja. Jarang kita tuh mikirin tentang dibalik cerita. Padahal itu sesuatu yang penting kan ya. Gue paling familiar sama Captain America sih. Wah, I can do this all day. Iya. Tipikal cerita superhero gitu kan, dari yang zero jadi hero. Dan ngelihat apa tipe Captain America yang meskipun ternyata udah jadi hero, padahal udah keker segala macam, tapi ternyata karakter dia waktu dia masih di zero itu masih kelihatan gitu loh. Yang I can do this all day-nya itu kan waktu dia dibully, waktu masih kurus ceking juga ada keluar. Terus waktu udah jadi hero, dia masih bilang hal yang sama, I can do this all day gitu. Kayak dia stay true to himself ya. Itu kan menarik. Captain America loh. Ini ya waktu orang tanya kan, kenapa kok tamengnya Captain America dikasih ke Falcon, nggak ke Winter Soldier? Ada orang yang tulis. Karena dari dulu orang yang dijadikan Captain America tuh bukan yang perfect soldier, tapi a good man. Wah, itu menarik. Asik. Si K, siapa favoritmu? K. Iron Man, milih Iron Man karena I guess dia bisa keluar dari situasi-situasi yang menjebak, ya, dan dia juga berkorban kan di akhir film Avengers itu. Self sacrifice loh, ini penting loh Pak Saud. Aduh, gitu ya. Tadi ngomongin yang kuat, yang cantik. Ini self sacrifice ini penting. Iron Man itu enggak, tapi bener nggak maksudnya dia ketika self sacrifice itu kayaknya nggak nangis nyesel gitu. Kenapa dia harus dimati? Nahan. Waktu saya di bioskop semua nangis. Kita protes kan, terus ada yang bilang kayak mestinya time stone-nya dipakai itu buat ngebalikin hidup lagi, kenapa nggak gitu ya? Punya time stone-nya, soul stone-nya lah. Mungkin nanti next gitu. Ya. Next film mungkin dihidupin kembali lagi. Bu Elis kebetulan, Bu Elis superhero favorit. Gak bakal dihidupin menurut saya. Bayaran terlalu mahal. Bukannya Tony Stark-nya ya? Dimatiin gara-gara Tony Stark-nya kan? Iya, karena Tony siapa Stark nama aslinya? Downey Junior-nya. Elis, favorit superhero-nya siapa Bu Elis? Waktu kecil ya, waktu kecil Superman sih. Waktu kecilnya Bu Elis nih kapan nih? Iya, ya zaman dulu ya. Yang lain-lain kan masih belum lahir gitu ya. Sometimes saya berpikir bahwa cerita-cerita yang di dalam itu apa yang bawain itu motif-motif mirip-mirip ada dari Alkitab juga sih. Misalkan kayak Superman lagi berdiri di atas lautan gitu ya. Kayak seolah-olah lagi jalan nih di atas air gitu. Sometimes sih mikirnya kayaknya mengadopsi gitu dari Alkitab. Nah ini kebetulan kok Him bicara nih, pendeta Him. Ini fotonya Spider-Man. Ini favoritnya kok Him bukan ya? Ya sebenarnya saya lebih ini jarinya aja sih, bukan Spider. Ada Yuda. Halo bro, apa kabar? Baik. Ya, welcome. Ini Batman karena dia kalau dibanding sama Superman dan ya Thor apa segala, dia kan manusia biasa gitu kan. Itu sih salah satunya itu. Ya maksudnya ya, dan kalau misalnya ngikutin cerita Batman kan ya mungkin di filmnya juga dari dia dapat tragedi lah, 2 orang tua yang mati, terus akhirnya jadi rebel segala macam, terus akhirnya pergi ke tempat mereka dia berlatih segala macam beberapa tahun, terus belajarin semua martial arts gitu-gitu. Maksudnya banget gitu ya perjuangannya. Iya, maksudnya ada perjuangannya seperti itu sampai akhirnya jadi Batman kayak gitu. Ada Tania belum buka kamera ya. Sambil menunggu. Aduh, sorry. Lagi masak bentar. Wah ini superhero yang bisa masak ya ini. Ada Abel belum bicara dari tadi nih. Siapa nih?
superhero favoritnya nih? Mesti yang ganteng ini. Enggak, Wonder Woman. Oh kan Pak Saud semua perempuan sukanya superhero perempuan Pak, nggak ada yang karena ganteng lagi. Karena gini, pertanyaannya tanggapannya apa? Sekarang yang dibahas kan superhero-nya cowok-cowok nih. Sedikit kecewa nggak sih? Oh, I see. Ya mungkin kan karena yang bawain Pak David kan. Pak David kan zaman dulu kan belum ada Avenger, jadi Oh ini karena zamannya Pak David. Baru dikatain tua dong. enggak, aku gak ngomong. Tapi ini ya question lain ya. Kira-kira superhero favoritnya Pak David siapa ya? Oh, iya. Boleh nebak nggak? Ada yang nebak nggak? Hulk kali, Hulk. Jangan salah, nanti Pak David mungkin jawabnya itu yang paling bawah dari Christ and the Superheroes. Tuh. Ya itu pasti lah ya, kita udah. cuman menarik loh ya bicara superhero tuh. Aku sendiri ya nggak nyangka loh kalau tema ini muncul dari Pak David. Aku bayanginnya Pak David akan bahasnya tuh science, molecules, DNA. Kali ini kita akan bahas superhero. Ini direkam loh. Jadi sebenarnya lebih baik atau enggak kalau Wah, Superman ada? Ayo, Superman ada. coba yang lebih beresiko kan, kayak bisa dibilang kayak tadi kan tergantung lingkungan dia. Kalau misalnya tiba-tiba lingkungan yang nggak baik dia jadi super villain, malah makin parah kan dunia. kalau misalnya baik berarti lebih baik nggak? Abel itu menanggapi Abel. Ya nggak tahu, kayak Superman aja kan pas yang di Superman versus Batman kan dia juga sempat jadi jahat. Wah, iya. Every superheroes ya punya kemungkinan itu ya. Menurut Batman ya, itu makanya idea Batman. Wah ini, waduh. Tapi Abel ini nggak, expect maksudnya kalau misalnya saat ini kayak gini-gini itu kemunculan superhero itu ya meskipun kita tahu ya ini fiction gitu ya. Tapi kemunculan superhero itu ya sesuatu yang ya bakal asik lah gitu. Enggak, kan kayak istilahnya bisa aja kayak mereka kayak dewa yang suka-suka sendiri gitu loh. Kayak benefit themselves itu kan kayak malah makin chaos gitu. Mendingan kayak orang biasa aja udah. Ini ada Pak David loh, welcome Pak David. Iya nih. Tadi belum ngomong tuh Pak. Tapi rekamannya dipotong dulu. Nggak apa-apa, semua yang direkam itu, semua yang dibicarakan udah direkam, tinggal saya dengerin aja. Pak David punya superhero favorit nggak? Ini kan kita tadi bicarain superhero favorit masing-masing nih Pak. Pak David kira-kira ada superhero favorit nggak Pak? Dan kenapa? Saya dulu Superman ya, Superman itu kayaknya Sama dong. kok sangat-sangat nggak ada kelemahan sama sekali ya, cuma mungkin dengan kryptonite saja dia kelemahannya, dan karena mengharapkan kenapa nggak Yesus kayak Superman aja gitu ya. Kenapa nggak Yesus kayak Superman itu, apakah nanti kekristenan akan jauh lebih maju kalau ternyata figurnya Yesus itu kayak Superman. Kalau dilawan ya tinggal dilawan kembali dan sebagainya. Nggak tahu, saya sih suka Superman. Batman lumayan lah, Batman bagi banyak orang, mungkin orang, saya nggak tahu kalian tadi udah bicara bagaimana ya. Kita tadi masing-masing sudah share Pak superhero favoritnya. Nah, yang menarik itu kalau yang cowok-cowok lebih suka sama yang lebih human gitu ya, kayak Batman, Captain America, ada struggle-nya. Kalau yang perempuan, saya sama Pak Saud kira yang perempuan itu bakal suka yang ganteng-ganteng Pak. Ternyata yang perempuan itu semua sukanya yang perempuan, gak ada yang superhero cowok yang disukai. Oh, tak pikir yang nggak ganteng, Hulk atau apa gitu. Tapi Ganteng, Pak. Kay belum bicara loh tadi. Kay superhero favoritnya siapa ya tadi? Iron Man. Iron Man. Oh iya Iron Man. Ya, ada satu. Nah itu kayak Batman, kayak Iron Man itu benar-benar human itu, benar-benar adalah orang yang cuma menggunakan teknologi untuk membuat dia jadi super ya. Jadi bukan orang yang kayak Superman itu kan dari planet lain ya. Tadi kita juga bicara Pak soal pertanyaan Pak David yang Sabtu kemarin itu loh Pak. Kalau ada super itu apakah lebih baik atau enggak? Ya itu ada yang iya, ada yang enggak Pak. Jadi Enggak lebih baik. Salah satunya ini dikritik. Gitu kan ya. Kenapa Superman tuh nggak langsung sambar anaknya aja daripada ngerusak kereta? Bener juga. Aktif banget. Dramatis. Itu ada orang di belakangnya mekaniknya yang nggak kelompat, nggak apa-apa loh. Gitu bye-bye aja loh. Cuma lihat ke depan doang. Itu sepersekian detik lagi tuh baru dia kelempar. Baru aja Superman mendarat gitu kan. terus bayangin yang di dalam kereta baru bikin kopi, tumpah kopi. Terus berapa biaya untuk memperbaiki kereta dan relnya dan segala macam gitu ya.
Salah ya Superman, gak bijaksana. Ini yang salah itu orang tua anaknya. Kok bisa anaknya sampai situ? Itu tadi Pak David. KW. Ya. Jadi pertanyaan itu menarik ya. Pertanyaan itu mempertanyakan dunia ini akan lebih baik atau enggak kalau ada figur kayak Superman. Itu satu pertanyaan yang sangat filosofikal sekali sebenarnya. Mungkin ada banyak pertanyaan atau jawaban yang baik untuk hal ini ya. Cuma saya mau bahas dari sudut pandang seseorang filosof yang namanya Nietzsche. Nietzsche pernah membuat suatu buku ya, Das Buch Zarathustra, itu mengatakan bahwa manusia itu ada dua goal dalam diri manusia. Manusia itu bisa menjadi Ubermensch. Ubermensch itu adalah Overman atau jadi Superman, itu bahasa Jerman. Ya. Atau dia bisa jadi Last Man. Ini ceritanya dia menggambarkan suatu ilustrasi bahwa manusia itu sedang menyeberangi suatu jurang yang besar sekali dan di atas tali dia harus berjalan di atas tali. Lalu di belakangnya itu adalah evolusi daripada manusia sebelumnya. Lalu dia tuh harus mengalami kesulitan tersebut untuk akhirnya di seberang sana itu adalah goal dia bisa menjadi Ubermensch tersebut. Atau kalau dia jatuh, dia gagal menyeberangi jurang tersebut, dia akan jadi orang yang last man. Last man adalah orang yang sudah jatuh ke dalam suatu meaningless existence dan hanya bersandarkan kepada eksistensi daripada orang-orang sebelumnya. Itu orang-orang yang sebelum atau yang terakhir sebelum dia, yaitu dia tidak bisa lagi maju, tidak bisa improve dia sendiri. Tentunya semua orang ingin ada menjadi orang yang Superman atau Ubermensch tersebut, saudara. Nah, keberadaan Superman itu, tadi Nietzsche, saudara, kalau Nietzsche bilang Superman itu sangat tidak diperlukan. Mengapa? Karena manusia bisa improve itu kalau manusia itu ada challenge dalam hidup dia. Dalam satu komik ya, Superman itu diceritakan di tahun 1986 ya, The Man of Steel, itu ceritakan waktu dia masih muda itu, wah luar biasa sekali, dia akhirnya bisa memenangkan pertandingan footballnya Amerika di sana ya, American football, tanpa perlu bantuan daripada teman-temannya sama sekali, saudara. Jadi dia satu orang diri saja, dia bisa mengalahkan satu tim lawannya, dia bisa memenangkan semua pertandingan tersebut, sehingga apa yang terjadi? Wah, orang-orang suka berteriak-teriak, wah Superman, atau panggilnya Clark ya, Clark gitu ya. Tapi akhirnya semua teammate-nya dia itu akhirnya sedih, duduk di samping, kayak tidak melakukan apa-apa. Lalu akhirnya merasakan bahwa ya akhirnya yang menang memang tim, tapi menang itu gara-gara satu orang, bukan karena the whole team, satu orang yang berperang. Mengapa ini satu hal yang penting, saudara? Saudara pernah lihat ya, dalam movie Superman tahun 1976, movie ya, saudara mungkin tahu ya, movie Superman tersebut tahun 1976. Pada belum lahir kali ya, di dulu. Kita mungkin pernah lihat. Belum lahir tapi bisa nonton lah ya. Di movie itu Superman setelah menyelamatkan helikopternya Lois Lane ya, dia terpaksa harus menampilkan jati dirinya karena dia harus menyelamatkan helikopternya Lois Lane. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Dia menolong orang-orang, menolong manusia, interfere dalam human affairs itu dalam hal yang simple. Nangkep pecopet, nangkep orang yang sedang rampok bank dan sebagainya. Cuma hal yang simple yang sebenarnya bisa dilakukan oleh manusia, tapi manusia mengharapkan orang semacam demikian bisa menyelesaikan problemnya dia. Apa yang terjadi? Di dalam cerita yang lain lagi ya, suatu hari General Zod, saudara tahu ya General Zod ya, datang dan akhirnya melakukan sesuatu yang demikian besar dengan membuat metropolis itu kotanya Superman itu sampai kewalahan ya. Dalam hal ini lalu Superman itu bicara dan minta tolong dengan Lex Luthor. Dan akhirnya Lex Luthor mengatakan satu kalimat, ya keberadaan kamu di metropolis yang sudah demikian lama membuat orang-orang metropolis itu akhirnya lemah. Mereka sangat mengharapkan kamu akhirnya nggak bisa berjuang. Ya akhirnya ketika General Zod datang, mereka sudah overpowered bukan secara fisik, tapi overpowered secara mental, sehingga mereka jadi orang yang sangat lemah sekali, tidak bisa melakukan apa-apa. Karena apa? Karena keberadaan Superman terlalu lama di sana. Saya mengharapkan apa dalam hidup ini ya? Mungkin nggak tahu kalau Superman ada bisa menyelesaikan banyak sekali problema hidupku. Nah Nietzsche mengatakan itu buat kita malah jadi orang last man, bukan jadi orang Ubermensch tersebut, karena kita akhirnya ya ada kreativitas, nggak ada akhirnya perjuangan sebagainya. Ini filosofer dunia ya, kita bisa kritik dari segi pandang ke Kristen, cuma kita bicarakan lebih lanjut lagi ya. Kira setuju dah kalau Superman ada itu
apalagi ada perkataan daripada Uncle Ben ya, with great power come great responsibility gitu ya. Itu sepertinya pendeta. Ya udah, kenapa? Kenapa? Mana tadi? Suka sekali kali ya. Ya itu akhirnya kalau ada orang punya power kayak Superman, bukankah dia punya responsibility untuk mengatasi, menghabisi atau ya solve all the problems? With great power comes great responsibility. Kalau gitu tugas kita kalau kita adalah penduduk metropolis, tugas kita apa? Ngapain kita di sana coba? Kalau ada bank robbery yang sebenarnya kita bisa tangani, ada jewelry robbery ya, orang yang mencuri jewelry tersebut, kita bisa tangani sebenarnya. Cuma kita mengharapkan Superman yang datang pada saat itu. But this is very interesting. So, ntar kaitannya apa dengan kekristenan ya? Karena apa dengan kekristenan? Nah, itu kita bisa pikirkan. Apakah teori Nietzsche yang benar atau gimana? Kalau yang Alkitab masih ditahan sampai hari Sabtu, Pak ya? Ini masih bayang-bayang.